Jadi kalau pukul 3 angka jarum panjangnya ada di 12, jarum pendeknya maka membentuk ya, ini tidak terlalu sulit. Yang menjadi mantap adalah soal-soalnya. Nah, seperti ini. Tentukan posisi jarum panjang di angka 3 kalau pukul 3.15. Kemudian tentukan posisi jarum pendek. Jarum pendek waktu di 3.15 itu apakah tetap di sini atau sudah turun? Kenapa sudah turun? Karena 15 menit dia bergeser. Berapa besar pergeserannya? Kayak tabel yang tadi. Tabel yang tadi. Pakai tabel yang tadi. Bisa maju. Nah, pakai tabel ini. Jadi kalau 15 menit jarum pendek sudah bergerak sebesar, jadi makanya dia turun di sini, bukan tetap di sini. Soal-soal di SD itu yang lurus-lurus ya. 3.15, jam 3 tepat, jam berapa lagi? 9. Nah, 9.30 padahal udah turun tuh jarum pendeknya. Kadang-kadang digambarkan tetap di situ, ya. Padahal setiap pergeseran menit, baik jarum panjang maupun jarum pendek, ya. Banyak masih guru yang akhirnya masih keliru di sini, ya. Jadi saya ulangi, untuk aplikasi sudut di jarum jam, tolong buat tabel ini dan tidak menghafal tanpa melibatkan anak mengisi kolom-kolom ini. Pakai panduan perbandingan, cukup di pandu ini. Kalau ini dari 60 ke 30 dibagi 2, dari 60 ke 15, ini semua konsisten. Tapi kalau anak dilibatkan untuk mengisi ini mengaitkan dengan tekanannya. Ya, baik. Kita lanjut. Gambar-gambarnya tadi sudah. Sekarang kalau ini, ya, pukul 3.45. 45 Ya, ininya udah di sini. Waktu 45 jarum pendek pun juga sudah turun. Sejauh, jadi bisa menentukan berapa sudut yang dibentuk oleh, biasanya sudut terkecil ya soalnya ya, sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam, ya. Jadi kalau dari sini sampai ke sini 180, ini kan sudah turun 22, jadi 180 derajat 62,5. Ya, itu contoh. Banyak contoh-contoh soalnya di buku. Saya beri kesempatan teman-teman untuk mengerjakan soal nomor 1. Baik, yang akan berbagi untuk mengerjakan cepat, silakan. Pukul 6.15, satu soal ini saja. Pukul 6.15. Ini boleh ya, saya go green lifestyle banyak. Mari, 6.15. Teman yang akan berbagi, mari maju. Silakan. Yang saya belum pernah mendengar suaranya. Bapak saya sudah, ibu sudah, siapa ya yang saya belum? Yang sakit. Silakan. Silakan. Mari Pak.
konsep pakai konsep pecahan mungkin ya Bu ya. Pertama mungkin kalau kita anak-anak buat dulu yang biasa 6 lebih 15 tanpa buat ini 9, dia kan 90 derajat gitu ya. Kemudian ketika misalnya di sini anak memahami konsep per 5 menitnya, pertama kan di sini kan 6 lebih 15 berarti lebih 15 menit, lebih 15 itu kan berarti 1/4 kalau di jam 1/4 berarti ini 1/4 dikali 30 derajat sama dengan 7,5 derajat. Kemudian tinggal ditambahkan dengan 90 menjadi 97,5 derajat. Teman-teman bisa mengikuti? Ada yang bingung? Masih bingung? Boleh Bapak pakai gambar karena ini bingung. Ini kan murid Pak, silakan Pak. Maaf Bapak Ibu, kebetulan saya bukan guru matematik. Saya hanya belajar saja. Yang di dalam benak saya mungkin kalau jam 6 lebih 15, jam 6 lebih 15 itu membentuk sudut. Buat gambar jamnya, ya. Bapak buat gambarnya. Karena mungkin membantu Bapak buat gambar. Ya, oke. Posisi 6:15 di mana Pak? Ini Bu, jam 6 sampai 15 gitu ya, ketika di angka 3 gitu ya. Ya, Bapak tulis ke Bapak ini 6-nya, 14. Oh ini 6-nya Bu, ya. Yang ini jarum apa, yang ini jarum apa Pak? Yang ini, sorry, ini jarum pendek, ini jarum panjang gitu ya. Jarum panjang, bahwa di sini kan jam 6 lebih 15 kita buat dulu yang biasa. Yang biasa itu kan angka 6, 3 gitu sebelum kita tambahkan. Kemudian anak tahu bahwa ini adalah sudut 90 derajat, jadi kita tulis 90 derajat. Kemudian ketika ini kan jarum pendeknya pasti bergerak, karena ini bergeraknya lebih 15, berarti kalau misalnya ini adalah 1/4 dari 30 begitu, 1/4 dari 30 derajat, karena dari 6 ke 7 itu 30 derajat ya. Jadi 90, jadi kan 1/4 dikalikan 30 sama dengan 7,5 derajat, sehingga ditambahkan saja karena ini pasti melebihi. Kalau logisnya ini pasti lebih sedikit. Tidak Pak, digeser Pak. Oh digeser Bu? Iya. Digeser sedikit mungkin ke arah sini lah, 15 derajatnya. Apa Pak, gambar aja Pak. Oh gitu Ya, ya. Nah, Ya. jadi jarum pendeknya yang ini ya. Ya, jarum pendeknya bergeser ya, gitu. Lanjut Pak. Jadi kan sudutnya yang mana Pak? Jadi untuk sudut yang dibentuknya adalah sudut 90 ditambah yang baru ini. Yes. Begitu. Ternyata Bapak bukan matematikawan bisa. Oke. Ya, beri tepuk tangan. Pak Reno, ini akan membantu kepada anak lebih mudah kalau Pak Reno menggambarnya. Ya. Jadi betul beliau bukan dengan latar belakang matematik, tetapi kami harus yakinkan bahwa Pak Reno pasti bisa. Ya. Yang kami beri masukan, Pak Reno bantu dengan konkret, bantu dengan model untuk memudahkan. Karena ini tingkat tinggi nih. Karena Pak Reno bukan matematik tapi sudah sangat abstrak. Ini hanya punya orang pintar Pak. Berarti Pak Reno itu pandai sekali. Jadi tidak ada kata tidak bisa untuk bertuturnya, hanya bantu dengan model, gambar. Dan apa yang tadi gerakan-gerakan Pak Reno 90 itu adalah trik untuk memudahkan dari sini sampai sini, dan itu bergeser. Jadi sangat menarik. Pak Reno bisa bercerita dan meyakinkan anak kalau ada modelnya. Betul Pak? Jadi anak mengikuti. Ibu menjadi lebih jelas? Ibu yang galau tadi sekarang sudah lebih jelas atas bantuan. Beri tepuk tangan untuk Pak Reno. Ya, itu kira-kira bagaimana mengerjakan soal jam. Saya tinggalkan ini, kemudian kita akan masuk ke sesi berikutnya. Bicara tentang bangun data, teman-teman, Bu Lina sudah mempersiapkan beberapa
Hanya karena ini tempatnya jauh, screen dari situ, kalau kami tumpuk di situ tidak bisa terlihat, Bu Lina akan bantu untuk melihatnya. Bu Lina akan menunjukkan alat peraga yang biasa kita gunakan untuk menunjukkan bangun datar adalah geoboard. Ya, geoboard ini biasa digunakan pada praktek-praktek guru yang mau mendemonstrasikan bidang datar. Geoboard ini terdiri dari satu alat peraga berbentuk persegi dan ada paku ya, yang sudah biasa tahu. Kemudian ada alat bantu yang sangat sederhana, yaitu apa Bu? Dikibat-kibatkan ya, karet gelang. Dengan karet gelang ini nanti kita memandu siswa untuk berimajinasi membentuk bidang datar. Ya, jadi nanti banyak bidang-bidang yang bisa dibuat di situ dan nanti boleh teman-teman praktek. Belum sampai di situ, kita harus menjelaskan dulu jenis-jenis bidang datar. Makasih Bu. Beberapa jenis bangun datar yang biasa kita lihat ini adalah persegi panjang. Persegi panjang itu, mari kita lihat ke langit-langit. Ya, langit-langit ini bentuknya persegi panjang. Ya, kita bisa cerita begitu sama jangan langit keluar ya, susah ini langit-langit. Kemudian ada yang bentuk seperti ini, elips. Biasanya di ruang makan ada meja yang kita tidak menunjukkan mejanya, tetapi atas mejanya. Hati-hati karena meja itu tidak ya, permukaannya. Kemudian bentuk seperti ini, ada yang punya ide biasanya? Paving block. Paving block, aduh bagus sekali kalau dibawa ke kelas. Ya, ya, artinya betapa canggihnya teman-teman di pabrik itu. Ya, kemudian begitulah kira-kira. Kalau segitiga kita bisa menunjukkan bahwa segitiga kalau ibu-ibu yang punya kerudung atau selendang yang pramuka itu menunjukkan dasi pramuka ya, betul Pak. Kemudian bentuk ini adalah jajar meja kan, ini adalah trapesium, ini adalah segitiga dan seterusnya. Tolong definisikan, artinya perkenalkan bidang-bidang datar. Bagus kalau kita punya alat-alat peraga terdekat yang kita bisa. Layang-layang bawa di layangnya, ya. Belah ketupat bawa ketupatnya. Kan ada ketupat tahu, kemarin juga ketupat tahu ya. Tapi permukaannya. Ya. Setelah memperkenalkan bangun datar, biasanya kami masuk ke dalam hal yang lebih spesifik. Jadi segitiga, kita kenal lebih jauh tentang segitiga. Segitiga itu bentuknya begini. Ada yang kita paparkan istilah-istilah yang biasa digunakan di segitiga. Jadi kalau ini kan abstrak sudah. Ini adalah sisi, ini adalah sudut. Segitiga ada istilah lainnya disebut dengan alas dan setelah kita menjelaskan ini apa yang dimaksud dengan segitiga lancip, segitiga tupul, pergilah ke geoboard. Ini semua abstrak ada di dalam otak kalian. Sekarang kita minta mereka membuatnya di geoboard. Ya. Jadi bagaimana kita melihat recalling, ini mencomak sudah, recalling otak kanannya untuk membuat segitiga. Permainannya kita ubah dari segitiga lancip jadi segitiga, kita ubah. Sudut yang sini jangan bergerak ya nak. Itu menarik sekali. Anak-anak tertarik untuk kegiatan seperti itu. Setelah segitiga, kita perkenalkan berikutnya adalah ini segini. Ya. Yang ini nak namanya kan gitu, trapesium. Trapesium itu ada sisinya 4, makanya disebut segi 4. Kan itu ceritanya ini. Kemudian ini sudutnya. Kita lihat trapesium juga ada apa nih, lihat. Di
Dia harus tahu, tadi kan sudah ada sudut, ada sejajar tuh, definisi itu, yang ada sisi yang itu salah satu, salah banyak istilah-istilah sejajar genjang. Ya, kita beri informasi ini tingginya. Terus yang ini sejajar genjang. Anak-anak harus bisa melihat apa istilah-istilahnya, ya. Begitu juga belakang kupat. Setelah dia merekam ini, kita minta buat di sini. Ini recallingnya. Ya teman-teman, begitu banyak anak berkreasi. Nanti ada yang layarnya besar, layarnya kecil. Mereka bisa membuat karena mereka tahu ciri layang-layang dan belakang kupat. Permainannya dari yang segitiga kita bilang ubah jadi persegi panjang. Dari yang persegi panjang tarik 3 karetnya untuk jadi trapesium. Itu tidak bisa dia lakukan kalau dia tidak punya rekaman. Padahal kita tidak mendoktrin dia untuk, kecuali melihat dan kita bercerita panjang lebar dan recalling dengan geobot. Dapat idenya? Terus pertanyaannya, kalau nggak punya geobot gimana? Bisa. Atau kalau di kelas saya biasanya menggunakan banyak anak. Anak-anak itu yang menjadi pakunya, kaligrafia yang menjadi karakternya. Harus selalu ada cara untuk bagaimana membuat menyenangkan, ya. Karena geobot kecil, ya, jadi kita bisa kumpulkan anak sejumlah persegi, kemudian tarik segitiga. Oh, nanti ada yang berdiri. Terus paling lucu kelilingnya pakai giol-giol, pakai lompat-lompat. Percaya. Tetapi pada saat itu mereka fun. Jauhkan matematika geometri dari ketegangan. Kemarin Bu, siapa cerita sama saya banyak anak yang stres geometri karena menghafal rumus. Itu sebenarnya yang salah siapa? Kita. Yang kurang inovatif dan kreatif dalam mengantarkan geometri. Tapi ada satu syarat untuk belajar geometri, harus kuat imajinasinya. Harus kuat imajinasi. Jadi sering bermimpi, menghayal, itu bagus sekali untuk belajar geometri. Baik, Pak Sep, bermimpi dari saya Pak. Nah, ya, jadi setelah mereka recalling itu, beri kertas refleksi. Apa keistimewaan persegi panjang? Apa yang dimaksud? Apakah persegi termasuk persegi panjang? Ini refleksi. Coba sekarang saya tanya sama teman-teman. Apakah persegi termasuk persegi panjang? Atau persegi panjang adalah persegi khusus? Persegi, pertanyaannya, persegi panjang adalah persegi khusus atau persegi adalah persegi panjang khusus? Persegi adalah siapa yang bilang persegi panjang adalah persegi khusus? Siapa yang bilang persegi adalah persegi panjang khusus? Oke, alasannya Ibu? Jadi kesimpulannya, persegi panjang adalah persegi khusus. Persegi panjang adalah persegi khusus. Tadi yang bilang persegi adalah persegi panjang khusus siapa? Alasannya? Karena kalau kita lihat sifat dari persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, ya kita pakai. Oke, terus Ya. jadinya Kan persegi itu punya 2 pasang sisi yang sejajar juga. oke, jadi kesimpulannya Makanya persegi adalah persegi panjang yang persegi adalah persegi panjang yang khusus. Kalau kita bilang khusus itu berarti spesifik, betul? Jadi kalau saya gambar gini mungkin lebih bisa. Coba ini untuk fun-fun, khususnya di mana?
menjawab ini kita harus menggunakan konsep ciri-ciri persegi panjang dan persegi. Ini adalah persegi dan ini adalah persegi panjang. Yang ini apa? Yang ini? Cirinya persegi adalah persegi panjang